Selamat pagi tuh. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan. Makasih. Tuhan Liara. Matahari, Cina, nanti mendapat sama indahnya. Lagu yang kedua. Yesus. Saya semua Yesus sayang semua, sayang semua, sayang Bapak, sayang Mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, saya sayang semua, sayang Semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita ya. Pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, ayo adik-adik udah siap belum? Kalau sudah siap, coba angkat tangannya siapa yang sudah siap. Ayo, kakak harap adik-adik semuanya sudah siap ya. Kalau begitu, mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bangkit berdiri. Yuk, kita mau nyanyi bersama-sama ya. Selamat pagi Tuhan. Pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengenal loh masing-masing dari kita. Tuhan juga ingat nama-nama kita. Wah, hebat sekali ya Tuhan bisa mengingat semua nama. Wah, itu semua karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Dengar deh panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil
datanglah. Adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, mari kita berdoa dulu. Tapi sebelum itu, kita ungkapin tangan kita di belakang, kita mau nyanyi dulu ya. Mana jari? Mana jari? Mana jari? Di sini, di sini. Apa kabar kamu? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Kita tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang lagi untuk beribadah sekolah minggu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu beserta kita, dimanapun kita, dan saat apapun. Yuk kita mau nyanyi bersama-sama, Kudaki-daki. Pakai gerakan ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Adik-adik, kita sangat bersyukur ya karena Tuhan sangat baik. Tuhan memberikan kita anggota tubuh sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Tuhan ingin supaya kita mempergunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak ingin kalau kita mempergunakan anggota tubuh kita dengan sembarangan untuk hal-hal yang bisa merugikan atau menyakiti orang lain, untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Nah, karena dari itu kita mau mempergunakan anggota tubuh kita dengan hati-hati. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu.
sapimu, dinding-dinding. Halo teman-teman, sekarang kita mau berikan persembahan untuk Mama dan Papa. Scan di atas barcode. Ayo kita nyanyi bisuku-bisuku. Bersyukur, 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 susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setiap hatimu, kasihnya jadi milikmu. Bersyukur, 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 susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setiap hatimu, kasihnya jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya untuk persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita duduk yang manis ya. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dulu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Sehat ya? Senangnya pagi ini Tante Lili bisa ketemu dengan anak-anak lagi. Walaupun lewat online. Ya, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siap dengar firman Tuhan? Siap? Kalau siap, ayo duduk manis. Ya, kita mau berdoa dulu sebelum dengar firman Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh bersekolah minggu walaupun lewat online. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Tolong kami juga agar kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan kita hari ini tentang... Bertobatlah, bertobatlah. Dengar anak-anak? Anak-anak dengar sesuatu? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Betul anak-anak,
ada suara yang mengatakan, "Bertobatlah, bertobatlah." Anak-anak dengar semua kan? Ya, apakah anak-anak ada yang tahu siapa yang pernah mengatakan itu? Ada yang tahu? Ya, di dalam Alkitab diceritakan ada seorang bapak namanya Bapak Yohanes. Bapak Yohanes ini tinggal di padang gurun. Dia dikenal sebagai Bapak Yohanes Pembaptis. Karena apa anak-anak? Karena Bapak Yohanes sering sekali membaptis orang. Banyak sekali orang-orang yang dibaptis oleh Bapak Yohanes. Sehingga orang-orang mengenalnya sebagai Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Yohanes, menyuruh Bapak Yohanes pergi ke suatu tempat yang bernama Yordan. Tuhan ingin agar Bapak Yohanes mengajak orang-orang di sana untuk bertobat. Anak-anak tahu bertobat itu apa ya? Bertobat artinya orang itu mau kembali ingat dan percaya hanya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bangsa Israel di sana pada saat itu sudah tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Hidup mereka menjadi orang-orang yang tidak baik. Mereka jahat dan hidup mereka menjadi sangat susah. Tuhan mengasihi orang banyak itu. Melalui Bapak Yohanes, Tuhan ingin menolong agar orang-orang itu meninggalkan hidupnya yang tidak baik dan kembali percaya kepada Tuhan dan hidup dengan benar. Nah, anak-anak, dalam perjalanannya di daerah Yordan itu, Bapak Yohanes menyerukan dengan suara yang keras, "Bertobatlah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis." Suara Bapak Yohanes keras, sehingga banyak orang yang mendengarnya. "Bertobatlah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis." Seperti suara yang tadi anak-anak dengar ya. Banyak orang minta dibaptis. Ada juga pemungut cukai, ada prajurit, dan banyak lagi orang-orang yang minta dibaptis. Mereka bilang, "Aku ingin bertobat, aku ingin dibaptis." "Bapak Yohanes, aku ingin bertobat, aku ingin dibaptis." Tapi Bapak Yohanes bilang, untuk mengikut Tuhan tidak cukup kamu hanya dibaptis. Bapak Yohanes mengatakan seperti itu karena Bapak Yohanes tahu banyak dari mereka suka berbuat jahat, suka melakukan pekerjaan yang tidak baik. Lalu orang banyak itu bertanya, "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" Bapak Yohanes bilang, "Kamu harus melakukan perbuatan baik." "Bagaimana itu? Apa yang harus kami kerjakan?" Bapak Yohanes memberikan contoh seperti ini. Misalnya, kalian punya 2 buah baju. Nah, 1 baju haruslah kamu berikan kepada orang yang belum punya. Atau kalau kamu punya makanan, kamu juga mesti berbagi kepada orang yang lapar. Nah, anak-anak, di antara mereka ada pemungut cukai. Pemungut cukai ini juga sering melakukan perbuatan yang tidak baik. Mereka sering mengambil uang, menagih uang dari jumlah yang seharusnya mereka ambil. Nah, anak-anak, pemungut cukai ini datang kepada Bapak Yohanes. Dia juga bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Bapak Yohanes bilang kepada pemungut cukai ini, "Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengambil uang dalam jumlah yang lebih dari yang seharusnya." Ya, pemungut cukai ini bertobat. Dia ingin minta dibaptis kepada Bapak Yohanes. Nah, anak-anak, selain pemungut cukai, ada juga prajurit. Anak-anak tahu kan prajurit? Wah, prajurit ini orang-orang yang gagah perkasa, yang orang-orang yang kuat. Mereka juga datang kepada Bapak Yohanes. Mereka ingin dibaptis dan mereka bertanya, "Apa yang harus kami lakukan, Bapak Yohanes?"
Bapak Yohanes bilang kepada para prajurit ini, kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat lagi. Tidak boleh merampas milik orang lain. Janganlah melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Wah, banyak sekali orang-orang yang bertobat anak-anak, yang kembali mengikuti dan percaya kepada Tuhan. Bapak Yohanes membaptis mereka. Bapak Yohanes mengajar mereka untuk berubah agar mereka tidak melakukan perbuatan yang jahat lagi. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak semua? Apakah anak-anak percaya kepada Tuhan? Beribadah dan berdoa hanya kepada Tuhan? Ya, tentunya anak-anak percaya kepada Tuhan. Karena sejak kecil, Mama, Papa mengajarkan anak-anak untuk percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan rajin ikut ibadah sekolah minggu. Seperti saat ini, anak-anak ikut sekolah minggu secara online, tetap rajin, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tetapi seperti yang tadi Bapak Yohanes bilang, tidak cukup kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus melakukan perbuatan baik. Apakah anak-anak sudah melakukan perbuatan baik? Coba Tante Lili tanya, siapa anak-anak di sini yang tangannya masih suka pukul-pukul? Ayo, boleh gak sih tangan untuk pukul-pukul? Tidak boleh ya. Tangan tidak boleh untuk memukul adik, memukul teman, suster, tidak boleh. Nah, kalau anak-anak percaya kepada Tuhan, anak-anak harus berubah. Ayo kita pakai tangannya dengan baik, ya, tidak untuk memukul, tetapi tangannya dipakai untuk menolong orang lain, ya, untuk membantu teman, untuk membantu adik, untuk membantu oma atau opa dalam menuntun mereka untuk berjalan. Wah, banyak sekali tangan kita, tangan anak-anak bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena anak-anak apa? Anak-anak sudah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan kita sudah selesai. Anak-anak mau belajar dari firman Tuhan hari ini untuk menjadi anak-anak yang good, ya. Nah, sekarang kita mau berdoa lagi, ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Ajar kami untuk tetap setia menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, beribadah dan berdoa hanya kepada Tuhan. Juga kami mau belajar untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan, ya. Ayat hafalan diambil dari Alkitab. Nah, hari ini ayat hafalan kita dari Injil Lukas 3 ayat 3b. Tante Lili bacain dulu ya. Injil Lukas 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, sekarang kita mau sama-sama ya. Kita pakai gerakan ya. Lukas 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, ya. Lukas 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
diambil dari kitab Lukas pasal 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Diulangin lagi ya. Lukas 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Teman-teman, jangan lupa hafalin di rumah ya. Bye-bye. Anak-anak bisa? Anak-anak boleh ulangin lagi di rumah ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo anak-anak, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas hari ini adalah membuat corong seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Nah anak-anak, yuk kita buat bersama dengan dibantu mama atau papa. Untuk aktivitas hari ini, bahan dan alat yang diperlukan adalah kertas karton. Bila tidak ada kertas karton, bisa menggunakan kertas apa saja. Kertas origami, lem, putih, garis, dan jangka. Bila tidak ada jangka, bisa menggunakan piring untuk membuat lingkaran. Langkah pertama, kita mau membuat hiasannya dulu. Kalau tante mau membuat hiasan pohon Natal, yuk kita membuatnya bersama-sama. Ini caranya, kita gambar pohon Natal. Yang kedua, tante mau bikin hiasan star. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa ya. Yuk kita gunting. Sekarang mari kita gunting pohon Natalnya. Jadi deh seperti ini. Lihat. Ini startnya. Langkah berikutnya kita membuat lingkaran seperti ini. Tante mau memakai piring. Kalau udah selesai, kita bikin garis tengah. Nah, di sebelah sini kita mau bikin untuk gagannya. Bisa berbentuk setengah lingkaran, bisa juga persegi panjang seperti ini. Setelah itu kita gunting deh. Selanjutnya kita mau memberi lem. Kemudian anak-anak bisa bentuk seperti ini. Setelah jadi, kita gunting ujungnya. Selanjutnya kita mau membuat hiasan, menempelkan hiasannya. Berikutnya bintang. Jadi deh.
Akhirnya jadi deh. Bagus kan anak-anak? Terasa ibadah sudah hampir usai. Kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah membuat aktivitas. Sekarang kita mau berdoa. Nah, bagaimana cara berdoa yang baik? Ayo, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah hari ini dari awal hingga selesai. Tuhan tolong berikan kami semua kesehatan dan berkat yang melimpah, sehingga minggu depan kami boleh hadir kembali mengikuti sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak, ibadah sudah usai. Meskipun ibadah kita masih di rumah, anak-anak harus tetap semangat ya, dan tetap setia sekolah minggu. Dadah, sampai ketemu minggu depan. I have a joy, joy.